Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Ikhwani, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai kepada video-video terakhir. Ya, sebelum terakhir lebih tepatnya. Kita sekarang insyaallah akan membahas tentang zakat pertanian. Setelah sebelumnya kita membahas tentang zakat perniagaan, emas, dan juga zakat-zakat apalagi itu, harta karun dan sebagainya macamnya. Sekarang kita akan bahas zakat pertanian, dan ini beda daripada sebelum-sebelumnya, ikhwan. Nah, insya Allah seperti biasa kita akan bahasnya dengan mudah, dengan tabel-tabel juga tentunya, yang insya Allah akan memudahkan kita untuk memahami zakat, ikhwan. Oke, yang pertama, ikhwan, jenis pertanian itu apa? Ya, kita akan mengetahui apa saja yang masuk pada kategori pertanian. Ya, apakah jagung termasuk, apa tidak? Ya, kita akan belajar insya Allah. Nah, yang dikatakan sebagai jenis pertanian itu adalah bahan pangan pokok. Jadi yang menjadi bahan pangan pokok di suatu daerah tersebut, itulah yang dijadikan sebagai zakat. Misalkan, ikhwan, seperti biji-bijian ataupun seperti buah-buahan. Nah, apakah semua biji-bijian, apakah semua buah-buahan? Kita lihat lagi, ikhwan. Nah, untuk biji-bijian itu seperti beras, seperti gandum, dan lain-lain. Pokoknya yang termasuk bahan pokok, ya, pangan pokok di suatu daerah, baik itu gandum, ada mungkin yang makan nasi jagung, itu juga termasuk, ya, ikhwan. Tetapi kalau untuk buah-buahan, itu tidak semua buah-buahan, tapi hanya dua, yaitu adalah kurma dan juga anggur. Jadi kalau petani kurma, petani anggur, dia harus menghitung tuh, apakah dia dikenakan wajib zakat atau tidak. Nah, kalau jeruk bagaimana? Tidak. Mangga apalagi juga tidak. Nah, sekarang kita akan bahas syarat wajibnya, ikhwan. Jadi, syarat wajib daripada zakat pertanian. Yang pertama, diwajibkan mengeluarkan zakat setiap panen jika telah memenuhi nisab. Jadi, yang syarat pertamanya adalah telah mencapai nisab tanpa harus menunggu setahun. Pokoknya setiap kali panen kalau udah nisab berarti udah. Kalau memang dia mencapai nisabnya setelah 3 kali panen, ya berarti dia tidak perlu menunggu keempat kali panen, tapi di 3 kali panen itu dia sudah mencapai nisabnya. Nah, berapa nisabnya? Nisabnya itu adalah 825 kg pokok yang sudah bersih. Jadi kalau misalkan dia beras, maka berasnya itu bukan yang masih ada masih ada tanamannya, saya nggak tahu tuh namanya apa ya, tapi yang sudah benar-benar murni beras yang udah siap masak. Ya, berapa banyak tuh tadi? 825 kg. Nah, yang wajib dikeluarkan bagi zakat pertanian itu berbeda-beda. Bisa 10% jika menanam tanpa biaya. Jadi kalau misalkan dia menanamnya tanpa biaya, asal nanam saja, nanam beras, asal nanam apa lagi? Nanam gandum, asal nanam, maka dia dikeluarkannya 10% dari 800 berapa tadi tuh. Nah, kalau misalkan dia menanamnya dengan dengan biaya, maka dia harus mengeluarkan hanya 5%. Jadi misalkan dia mengeluarkan biaya untuk air, peraliran air, untuk untuk pupuk dan lain sebagainya macamnya, maka dikeluarkan hanya 5%. Nah, insyaallah mudah bagi kita untuk dipahami, ikhwan. Yang penting video format ini kan berbentuk video, jadi kalau memang tidak paham silakan diulang-ulang, dan insyaallah kalau misalkan memang ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ke DM Instagram @safik_air_rasid. In uridu illa al-islahi mastata'tu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.